Kabar ditemukan jenazah Ariel di bendungan Engehalde, Bern, Swiss pada tanggal 9 Juni 2022 kemarin tentu saja masih menggoreskan duka mendalam di benak keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, Ridwan Kamil dan sang istri yang telah mengikhlaskan sang putra justru mengaku bersyukur karena Ariel meninggal dalam keadaan berbahagia. Ya, diketahui Ariel meninggal pada saat melakukan hobi yang paling ia gemari, yaitu berenang di salah satu sungai terindah di seantero bumi, yaitu Sungai Or. Hal itu pula yang sempat disampaikan oleh istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya, dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya. Ariel dan kecintaannya pada air yang mengantarkannya pulang. Tulis Atalia singkat yang turut menyayat hati siapapun yang membaca. Kecintaan Ariel pada air juga turut diungkapkan oleh ulama kondang Ustadz Adi Hidayat, yang juga merupakan guru agama keluarga Ridwan Kamil. Tidak main-main, sang ustadz mengungkapkan bahwa sejak dini, yaitu pada usia 11 tahun, Ariel telah menunjukkan ketertarikannya pada air. Tak jarang, Ariel pun sering merenungkan hakikat air dan sang pencipta yang menguasainya. Di sisi lain, pihak keluarga pun menjelaskan bahwa karena kecintaannya pada air, Ariel sempat memiliki sertifikat resmi untuk menyelam atau lisensi penyelam. Dan seperti inilah kenangan dari sosok Ariel dengan kecintaannya yang turut dibagikan oleh sang ibunda tercinta. Usia 11 tahun, dia sudah merenungkan tentang air. Dan Quran surah ke-11 Hud ayat ke-7, wa kana arsyu 'alal ma'. Allah menguasai segala yang ada di perairan. Itu sudah menjadi renungannya sejak usia 11 tahun. Di Masjid Kota Baru Parahyangan, dia menatap satu batu dengan tulisan Allah, di bawahnya ada airnya. Itu sudah dia renungkan dan ingin sekali mengetahui bagaimana arsy Allah yang di air. Ya, anak yang hebat, anak yang dedikasi, berbakti pada orang tua. Semoga husnul khatimah. Terima kasih ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat. Jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Ariel ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving. Jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus. Sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Betulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah begitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi Kompas.com. Terima kasih.
Ada satu riwayat di hadis Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi pelajaran dan hikmah yang mudah-mudahan menjadi amal solehnya juga almarhum, karena menjadi pelajaran buat kita semua insya Allah. Ya, hadis itu berbunyi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Kemudian disyarahkan oleh salah satunya Imam Hafiz ya, di dalam kitab At-Taisir di Syarhil Jami' As-Saghir, bahwa maksudnya adalah ayyamut ala ma'asha alaih. Seseorang akan diwafatkan atau akan wafat sebagaimana kebiasaannya. Nah, kalau kita lihat ada dua hal dari almarhum. Pertama, menyukai olahraga berjenis air, ya, berenang, menyelam. Dan yang kedua adalah insya Allah senang menolong orang, mengutamakan menolong orang, biasa dan punya kebiasaan menolong orang. Terbukti dari cerita-cerita bahwa sebelum dinyatakan hilangnya, beliau justru hilang itu karena nolong orang dulu. Masya Allah. Nah, dari sini kita semua belajar, jangan sampai punya kebiasaan buruk, apalagi jika itu adalah dosa, maksiat, kesalahan dan keburukan. Hendaknya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, apalagi itu kebiasaan yang mengandung ibadah dan amal. Diketahui sejak sang putranya dinyatakan hilang, Ridwan Kamil bersama sang istri tidak henti-hentinya terus memanjatkan doa untuk Eril, sembari ikut dalam pencarian menyusuri sungai Ar selama sepekan lebih. Dan sejak kepulangannya ke tanah air beberapa hari yang lalu, orang nomor 1 di Jawa Barat itu bersama dengan sang istri telah menyatakan keikhlasannya, mencoba berusaha lapang dada, dan keduanya hanya selalu berdoa semoga jasad Eril segera ditemukan. Kini semua doa dan harapan atas keikhlasan itu akhirnya terjawab sudah. Eril sudah ditemukan dan direncanakan akan dimakamkan di Indonesia pada hari Senin 13 Juni 2022. Kami sudah ikhlas sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Nah, dalam kesempatan pertama kali bertemu langsung kembali dengan keluarga besar, Kang Emil menyampaikan langsung, mengulang kembali bahwa Kang Emil dan Teh Lia sudah ikhlas atas takdirnya Eril, dan juga menyampaikan kepada keluarga bahwa semua yang berjiwa itu memang akan mengalami kematian, hanya saja kapan, di mana, dan bagaimana itu adalah rahasia Allah. Keluarga besar mendengar langsung dari Kang Emil seperti apa keikhlasan dan keyakinannya. Baik, almarhum Eril. Oleh karena itu kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun takdir yang menimpanya, dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini. Kabar ditemukannya Eril pada 9 Juni 2022 kemarin tentu membawa luka dan duka mendalam bagi keluarga, khususnya bagi Ridwan Kamil sang ayah dan Atalia sang bunda. Tapi bukan hanya keluarga saja,
Rupanya, pedih kehilangan juga dirasakan oleh para selebriti hingga berbagai lapisan masyarakat, khususnya warga Bandung. Terbukti banyak orang tak kuasa menitikkan air mata mendengar kabar tentang kepergian Eril. Dan seperti inilah doa serta ucapan duka cita dari segenap lapisan masyarakat untuk Eril dan keluarga yang ditinggalkan. Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Ananda Emeril. Semoga dilapangkan kuburnya, diterima di surga Firdausnya. Terus keluarga yang ditinggalkan semoga kuat dengan ujian yang Allah berikan, tabah juga bisa dengan ikhlas. Secara pribadi saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Eril. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga almarhum Eril diampuni segala dosanya, dilimpahkan rahmat Allah, diterima amal ibadahnya. Semoga kepulangan jenazah ke Indonesia berjalan dengan baik, dan juga semoga keluarga besar Bapak Ridwan Kamil tabah menghadapinya, dan semoga almarhum Eril diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya sebagai warga negara Indonesia, terima kasih banyak kepada KBRI Swiss, betul-betul negara hadir di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obik Tompo Hati mengucapkan rasa duka yang mendalam untuk keluarga dari Emeril Khan Mumtaz atau Mas Eril. Buat Bang RK, Bang Ridwan Kamil, saya turut berduka cita. Mudah-mudahan jenengan diberikan kesabaran sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Elga turut berduka cita dan doa untuk Emeril Khan Mumtaz, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meninggal di Sungai Aral, Bern, Swiss. Dan sudah ketemunya jasad almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan. Saya Angel Elga mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami juga awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya.